Sehat, Bu. Oke, terima. Oke, dari sini sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran kita, baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin doanya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa kita pada hari ini. Di sini ibu akan mengabsen kalian, siapa yang nggak hadir sama yang hadir. Ibu bacakan satu-satu ya. Tasya, hadir Bu. Asa, Hadir, Bu. angkat tangan ya. Diva, hadir Ibu. Rido, Hadir, Bu. Haikal, Hadir, Bu. Franz. Hadir, Bu. Oke, sepertinya kita ini hanya 6 orang. Kenapa ini kita hanya 6 orang? Apakah ada teman kalian yang kalian tahu alasannya kenapa tidak datang? Baik, sakit, Bu. Sakit ya? Udah kalian kunjungi dia? Belum, Bu. Bu. Nanti pulang dari sini bolehlah kalian kunjungi teman-teman kalian jika ada yang sakit kan? Oke, sebelum kita memulai ke materi kita ini, coba periksa dulu di lingkungan sekitar apakah sudah siap semua? Sudah, Bu. Tidak ada sampah? Tidak ada, Bu. Oke, coba lihat teman sekarang kirinya, apakah mereka sudah siap, sudah ready? Sudah, Bu. Oke, sudah ready ya semua hari ini, sudah semangat. Kalau gitu boleh nggak kita buat tepuk tangan semangat? Boleh, Bu. Oke, tepuk tangan semangat. Semangat. Oke. Terima kasih untuk anak ibu, sepertinya semangat kita hari ini sepertinya lagi menyala. Jadi kita akan kembali ke pembelajaran kita. Jadi di sini ibu ingin membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Sepertinya karena kita 6 orang, berarti kita dibagi satu kelompok itu 2 orang. Oke, yang berdekatan saja ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tujuan ibu membuat kelompok ini adalah untuk agar kalian itu berkolaborasi, agar untuk membuat suatu proyek, suatu produk tentang pemanasan global ini. Nanti bisa kalian tuangkan ke dalam proyek yang kalian buat itu. Nah, sudah. Sini kita kembali ke materi. Ini kita akan kembali materi kita untuk penguatan untuk membuat proyek kalian. Nah, di sini kita membahas tentang pemanasan global sebagai penyebab perubahan iklim. Nah, kita memiliki 3 tujuan pembelajaran target kita pada hari ini. Ibu pengen kalian itu baca bersama-sama, kalian agar lebih paham apa sih tujuan kita ini. Tapi ibu pengennya kita di sini peserta didik diganti dengan saya. Begini, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, saya diharapkan mampu gitu. Oke, paham semua? Paham. Oke, boleh dimulai? Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, saya diharapkan mampu. 1. Saya mampu menganalisis keterkaitan antara aktivitas manusia dengan peningkatan emisi gas rumah kaca sebagai pemicu utama pemanasan global. Jadi kalian nanti di terakhir kalian mampu itu berkaitkan antara aktivitas yang telah kita lakukan dengan meningkatkan gas emisi gas kaca ini. Yang kedua, boleh bacakan lagi? 2. Saya mampu mengevaluasi dampak nyata perubahan iklim akibat pemanasan global terhadap kondisi lingkungan di wilayah Indonesia, khususnya wilayah kepulauan dan pesisir. Nah, di nomor 2 ini kita bisa mengevaluasi menilai dampak nyata yang kita rasakan akibat pemanasan global yang telah terjadi. Nomor 3 boleh dibacakan lagi? 3. Saya mampu merancang dan mempresentasikan produk kampanye mitigasi pemanasan global yang inovatif, kontekstual, dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau komunitas. Nah, di sini kita akan bisa merancang ide-ide kita untuk agar dapat produk untuk kampanye mitigasi pembelajaran pemanasan global yang telah terjadi di bumi kita ini. Nah, di sini ada itu pertanyaan ibu ada 3 di sini. Ayo amati dan pikirkan. Mari kita berpikir kritis tentang fenomena di sekitar kita. Nah, untuk pertanyaan pertama ini boleh dijawab oleh kelompok 2. Oke Bu, jadi pertanyaannya kan Bu, kalau bumi kita makin panas, apakah solusinya cukup dengan pasang AC? Menurut kami enggak Bu, karena itu bisa meningkatkan
dengan pemanasan global, Bu. Jadi kan AC memakai listrik yang besar. Jika listrik berasal dari batu bara atau dari sumber daya alam, tentunya bahan bakunya kan makin banyak yang digunakan, Bu. Otomatis hasil pembakarannya bisa membuat pemanasan global, Bu. Jadi makin panas bumi kita ini, Bu. Walaupun ruangan yang kita pakai terasa dingin, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2? Oke, untuk jawabannya kita keep dulu, nanti di akhir baru kita evaluasi. Untuk pertanyaan nomor 2, boleh kelompok 2 yang menjawab? Kelompok 3, maksud Ibu, kelompok 3. Jadi, kan ARS di botol itu kan, Bu, karena dia cair, jadi airnya itu bisa menaikkan suhu permukaan air laut, menaikkan air di permukaan laut. Nah, jadi lama-lama airnya itu menyebar gitu, Ibu, ke seluruh dunia. Akibatnya wilayah pesisir bisa terendam atau bahkan terendam, termasuk pantai di Indonesia. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Nanti kita evaluasi jawabannya ya. Untuk kelompok 1 boleh jawab pertanyaan nomor 3. Jadi jawaban kami untuk nomor 3 itu, jadi sebenarnya asapnya itu tidak hilang, Bu. Jadi dia melainkan terperangkap di lapisan atmosfer bumi. Nah, mengapa disebut menjadi begitu, Bu? Karena gas-gas dari asap tersebut seperti karbon dioksida, metanol dan nitrogen itu naik ke lapisan atmosfer atas. Nah, gas-gas ini memiliki sifat seperti kaca. Mereka mengizinkan cahaya matahari masuk ke bumi, tapi menahan panas matahari agar tidak bisa masuk kembali ke luar angkasa. Jadi posisi di mana asap itu sekarang itu mereka tetap tinggal di atmosfer kita, Bu. Karena itu berputar bersama angin global dan mengumpul dari tahun ke tahun membentuk selimut. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Boleh tepuk tangannya? Semua jawaban itu bagus semua. Oke, nanti kita evaluasi di akhir. Baiklah, mari kita ke materi inti. Pergeseran suhu sehari-hari sejak 1980. Jadi dulu kan kondisi dulu itu suhunya itu masih sangat dingin dan juga sejuk. Jadi orang-orang dulu masih menggunakan kipas untuk mengurangi kepanasan. Sehingga jadi mereka itu tidak menggunakan AC dulu, jadi masih bisa menggunakan kipas. Nah, untuk di zaman sekarang ini itu sudah sangat berbeda seperti zaman dulu. Jadi zaman sekarang ini suhu kita itu sudah semakin tinggi gitu. Apalagi ketika pada siang hari suhunya itu tinggi sekali, panas. Ketika kita keluar semenit saja keluar ruangan, kita itu sudah mengalami kepanasan dan juga gerah gitu. Nah, makanya dengan kondisi sekarang itu orang sudah mulai kebiasaan menggunakan AC untuk menghilangkan kepanasan yang kita rasakan. Nah, dengan perubahan yang sangat signifikan ini, itulah yang sangat signifikan yang kita lihat itu menjadi menunjukkan bahwa perubahan suhu kita itu saling meningkat gitu. Itulah disebut dengan pemanasan global. Jadi pemanasan global itu diakibatkan karena gas rumah kaca itu yang menumpuk di atmosfer kita itu, sehingga yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, sehingga panas bumi kita itu pun menjadi panas. Apakah sudah paham apa yang maksud Ibu? Inilah mekanisme terperangkapnya radiasi matahari ini. Jadi efek rumah kaca bukan sekedar kiasan saja. Atmosfer kita secara hakikah memiliki fungsi bangunan rumah kaca dan menahan panas. Nah, di sebelah kiri ini ada itu kan rumah kaca literal yang bening, itu untuk khususnya pertanian. Nah, jadi ini ada rumah kaca bening. Nah, masuklah sinar matahari itu ke dalam. Ketika mereka jadi di tanaman di dalam di dalam ruangan itu menyesap mereka, tetapi ada sebagian suhu panas itu pengen keluar nih, tetapi mereka tidak bisa keluar. Jadi mereka terperangkap ke dalam sehingga suhu di dalam ruangan itu menjadi panas, jadi hangat ataupun panas. Nah, begitu juga sama dengan di atmosfer bumi kita ini. Jadi gini, bumi kita itu kan bulat nih, masuklah sinar matahari ke dalam. Nah, jadi bumi kita itu menyerap sinar matahari itu, tapi sebagian panasnya matahari itu pengen keluar angkasa dia. Jadi tapi nggak bisa keluar, itu ada yang menahan mereka. Itulah selimut, ada gas-gas yang di atmosfer itu menahan mereka. Itu yang disebut dengan gas karbon dioksida dan juga metana. Itulah yang disebut dengan efek rumah kaca. Apa anak Ibu sudah paham? Itulah yang disebut dengan efek rumah kaca. Oke. Nah, tetapi efek rumah kaca ini itu sangat penting
aktivitas manusia yang berlebihan ini itu yang menyebabkan mereka itu menjadi lebih tidak terkontrol gitu, tidak bagus jadinya. Tidak terkontrol juga tidak bagus jadinya, sehingga alam itu tidak menjaga keseimbangan. Oke, untuk selanjutnya itu inilah keseimbangan siklus alam yang terganggu. Seperti di gambar kita ini, di gambar sebelah kiri ini itu alamnya masih terjaga, pohonnya ada, air lautnya ada. Nah, tadi kan CO2 ini tadi bisa diserap oleh pohon, oleh laut. Jadi sinar matahari itu masih bisa keluar karena CO2-nya tidak terlalu banyak di atmosfer itu. Jadi bisa keluar nih. Karena CO2 yang mengganggu ini itu bisa diserap oleh siklus alami kita di bumi ini gitu. Jadi makanya di zaman 1980-an tadi kondisi suhunya itu masih sangat dingin dan juga masih sejuk. Berbeda sama zaman sekarang ini. Kita sudah menghasilkan gas emisi CO2 itu yang sudah terlalu tinggi gitu kan. Jadi sepertinya gini, kita sudah menghasilkan CO2 yang membuat mereka yang menempel ini sudah makin tebal gitu kan. Jadi CO2-nya masuk ke atmosfer, sinar matahari masuk lagi ke dalam, dan juga inilah penggunduran hutan dan deforestasi, tidak ada lagi yang menyerap mereka. Itu kan, jadi sinar matahari masuk, baru CO2 lagi naik makin tebal, tidak ada lagi yang menurunkan mereka. Jadi itulah, jadi menumpuklah di sini. Itulah makanya bumi kita itu makin jadi panas. Itulah disebut dengan pemanasan global. Paham anak-anak Ibu? Oke. Itu ini emisi CO2 dihasilkan oleh kendaraan bahan minyak, asap pabrik industri, pelepasan CFC atau aerosol. Ini juga penggunaan hutan deforestasi. Jadi mereka tidak seimbang lagi antara alam dan juga hasil dari aktivitas manusia. Nah, ada 4 tahap pemanasan bumi ini. Jadi tidak hanya tidak terjadi hanya semalaman, tetapi ada berantai-antai, sudah berlalu-lalu waktunya. Jadi yang tahap pertama itu dimulai dari aktivitas manusia kita yang hal kecil dulu, seperti seperti kendaraan bermotor, seperti alat pabrik. Itulah mulai dari kecil gitu kan. Baru lama-kelamaan menumpuklah dia seperti selimut di atmosfer. Jadi konsentrasinya itu meningkat dari waktu ke waktu, jadi memperkuat efek rumah kaca yang alami tadi. Lalu setelah itu, jadi terjadilah pemanasan permukaan. Nah, jadi gas menyerap dan memancarkan kembali panas. Seluruh rata-rata permukaan itu perlahan tapi masih mengalami peningkatan. Jadi langsung setelah pemanasan terjadilah perubahan siklus alami, berdampaklah dari pemanasan yang tadi. Jadi suhu panas itu memicu efek berantai seperti pencairan es tutup, peningkatan penguapan air laut, dan juga pola cuaca yang ekstrim. Apakah ada ibu yang paham semua? Ibu sini bertanya, efek rumah kaca itu tadi apa? Bagaimana prosesnya? Dan saya ibu bertanya apakah kalian sudah mengerti efek rumah kaca tadi? Seperti apa tadi efek rumah kaca? Itu dia menyerap panas, cuma panasnya itu nggak bisa keluar lagi. Oke, pintar Haikal ya. Berarti si Haikal sudah memahami materi yang diberikan. Nah, inilah profil dari gas rumah kaca tadi. Jadi gas rumah kaca ini itu adalah gas yang di atmosfer tadi, yang selimut bumi tadi. Itu inilah profilnya. Jadi tidak hanya karbon dioksida dan metana yang kita bahas sebelumnya tadi, bukan hanya mereka, ternyata banyak yang menyumbangkan gas-gas rumah kaca yang berasal yang kita lakukan sendiri. Nah, seperti karbon dioksida itu banyak yang paling melimpah di atmosfer sana. Itu potensi pemanasan itu masih sedang. Nah, sumber aktivitasnya itu di pembakaran bahan fosil. Yang kedua itu metana. Di kuantitas di atmosfer sana itu diserapnya itu sedikit gitu. Potensi pemanasan itu lebih kuat dari CO2. Sumber aktivitasnya itu produksi gas alam, peternakan, pembuangan sampah organik. Ternyata pembuangan sampah organik itu juga menghasilkan gas-gas yang menyebabkan pemanasan global. Nah, nitrogen oksida itu kuantitasnya di atmosfer itu sedikit. Potensi pemanasan itu sangat kuat. Jadi sumber aktivitas itu penggunaan pupuk intensif dalam pertanian dan juga industri. Ada itu nama uap air, HO2O. Kualitas di atmosfer itu paling melimpah secara alami. Potensi pemanasan itu bervariasi. Sumber aktivitas itu terdapat tidak langsung oleh perubahan lahan dan polusi. Ada gas sintesis itu seperti simbol itu CFC. Itu kualitas di atmosfer itu sangat sedikit. Potensi pemanasan itu sangat signifikan, sumbernya itu beregresi dan sistem pendingin buatan. Ternyata gas kita ini menyebabkan pemanasan global.
Nah, inilah rantai bencana dari mikro menuju ke makro. Nah, aktivitas yang kita hal kecil yang kita lakukan itu bisa ternyata memicukan pemanasan global di atmosfer sana. Jadi gini, sudah datanglah sudah datang lagi. Jadi gas-gasnya itu masuklah ke atmosfer nih. Jadi semakin gas-gas semakin banyak kita hasilkan masuk di atmosfer, berarti semakin tebal selimutnya, gitu kan? Atmosfer kita itu semakin tebal, sinar matahari yang masuk pun nggak bisa lagi keluar dia. Jadi inilah menumpuklah, inilah jadi kayak panas lah. Inilah dibilang sebutkan ini panas matahari di sini bumi, gitu kan? Jadi panaslah jadinya bumi ini akibat dari sinar matahari itu juga pemanas gas itu ditahan lagi atmosfer kita kan jadi panaslah semua di dalam bumi, itulah sebut dengan pemanasan global tadi. Nah, berdampaklah dia ke ini, karena sudah panas di bumi, es juga mulai mencair, air laut juga makin meningkat. Yang paling berbahaya itu adalah ke negara kepulauan. Jadi bisa meninggalkan pulau-pulau yang kecil karena air laut itu tadi sudah makin meningkat. Nah, ini kerentanan absolut negara kepulauan nih. Ini negara apa ini? Pulau ini boleh tahu nih peta negara apa ini? Indonesia Bu. Oke, lah peta negara kita yang tercinta. Negara kita ini banyak kepulauan kecil-kecil gitu nih. Nah, ini 5 pulau besar seperti ini. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu terancam perubahan pola cuaca ekstrim. Nah, itu yang menyebabkan seperti kebakaran hutan, baru juga hasil pangan juga tidak jelas lagi cuaca yang kita alami sekarang itu. Yang kedua itu ribuan pulau kecil berada di ancaman ekstensi akibat evaporasi daratan yang rendah. Jadi pulau-pulau kita yang kecil itu sudah makin tenggelam dia gara-gara air laut yang sudah makin meningkat. Yang ketiga itu tentang terhadap instruksi air, laut, dan abrasi. Nah, yang terakhir itu ancaman topografi dan kenaikan permukaan air laut. Nah, inilah bayangkanlah ini pulau-pulau kecil yang tadi yang kita sudah ibu jelaskan. Kayak ginilah topografinya bentuknya. Nah, garis biru yang gelap sana permukaan air laut itu naik secara drastis menelan tepi pantai, menghancurkan infrastruktur pesisir dan menyusun luas pulau secara signifikan. Nah, kalau garis yang putus-putus ini itu adalah menuju batas pantai yang aman dan ekosistem pesisir yang utuh. Gitu. Jadi dampak akhirnya itu adalah bumi yang rusak, bukanlah sekadar udara yang panas, melainkan hilangnya ruang hidup fisik bagi negara kepulauan. Jadi itulah ibu dari pemanasan global kita itu ternyata tidak hanya yang panas yang kita rasakan, tetapi juga terancam juga terhadap kehidupan kita dan juga tempat-tempat tinggal kita hidup. Nah, sudah terjawab bukan? Sudah ada gambaran jawaban dari kalian itu yang pertanyaan tiga ini. Sudah ada kan gambaran jawaban apakah kalian sudah benar atau enggak? Nih. Dari pertanyaan nomor 1 nih. Tadi yang jawab kelompok 2. Coba evaluasi oleh kelompok 3, apakah benar jawaban dari kelompok orang itu? Dan kenapa alasannya, berikan alasannya. Kami rasa sudah benar Bu, karena memang AC ini menghasilkan banyak sekali menghasilkan gas sintetis yang membuat pemanasan global tadi. Itu jawaban dari kelompok 1, kelompok 2 ya. Oke, untuk untuk jawaban nomor 2, siapa yang jawab tadi? Kelompok 3 ya? Boleh evaluasi kelompok 1? Apakah benar jawaban mereka? Menurut kelompok kami Bu, jawaban mereka benar karena kan memang sesuai yang Ibu jelaskan tadi, jika ada pemanasan global maka es di kutub itu mencair yang menyebabkan air laut itu naik, jadi bisa menenggelamkan pulau-pulau. Jawaban dari kelompok 3 itu benar ya. Untuk jawaban dari pertanyaan ketiga ini boleh evaluasi anak kelompok 2? Setelah mendengar penjelasan Ibu Bu, menurut kami benar sih Bu, soalnya kan asap-asap itu kan dia nyangkut di lapisan atmosfer bumi, jadi kayak membunuh kita kayak selimut gitu. Itu lagi. Bentar ya semua untuk anak-anak dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah kalian memahami inilah materi kita untuk hari ini. Sekarang kita mengerjakan proyek nih. Ada di tugas Ibu mengerjakan proyek. Nanti tuangkanlah hasil dari materi Ibu yang telah Ibu jelaskan, tuangkanlah ke dalam proyek ini. Nah, di sini kan tadi Ibu sudah membagi kelompok nih. Saya akan membagikan data tabelnya. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2 boleh bagikan ke sana. Kelompok 3.
Nah, petunjuknya itu ini. Pastikan ini setiap ini. Dan bacakan petunjuk pengerjaan proyeknya. Sudah paham kan anak-anak Ibu? Sudah Ibu. Oke. Waktu pengerjaan itu 10 menit untuk enggak 10 menit karena bentar lagi kita mau pulang. Untuk pengerjaan itu hanya 5 menit. Sudah ngerti kan cara membuat peta proyek-proyeknya? Sudah Bu. Nanti setelah itu baru nanti kalian presentasikan hasil dari proyek yang telah kalian buat, produk yang kalian buat. Boleh dimulai aku? Boleh dimulai? Pause. Ibu setting ya. Ya. Tapi ini. Gimana? Apa yang ada yang bisa diapakan? Yang bantu? Artinya sudah bisa Bu. Kenapa? Apakah tadi? Bisa. Kami belum. Mana kelompok 3? Aman Bu lagi kerja kan? Berkolaborasi ya. Gunakan kreatifnya untuk membuat produk itu. Tapi jika ada nanti yang sudah siap, boleh dipresentasikan ke depan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah siap semua? Belum Bu. Lagi Bu. Mulai Bu. Masih jauh. Meskipun di HP masih bisa kan bisa membuat produknya? Bisa Bu. Bisa kan? Kelompok 3 bagaimana? Aman Bu? Aman semua? Aman Bu. Kenapa di kelompok 1 yang tidak berkolaborasi? Kenapa Ini ini? udah Bu, ambil kolaborasi Bu. Gunakan kreatifnya ya, biar membuat produknya itu menjadi lebih bagus dan juga lebih cantik. Kalau sudah bilang sama ibu ya. Ibu. Udah siap Bu. Sudah siap. Boleh dikirim ke grup biar dipresentasikan hasil dari yang kalian buat itu. Oke, udah dikirim Bu. Oke, ini. Kelompok 1 ya? Ya Bu. Oke, ini ya. Bu, kami juga udah siap Bu. Belum Bu. Ini ya. Kalian turun sini. Oke, boleh. Boleh untuk kelompok 1 kalian di sini jelaskan apa arti dari
kalian membuat ini poster ini aja? Enggak, di sini aja maksudnya. Sini. Presentasikan hasil dari produk yang kalian buat. Baik, Perkenalkan diri. baik. Kami dari kelompok 1 di sini saya Tasya Nasution dan juga teman saya. Ridho Ramadan. Oke, jadi di sini kami dapat tugas di mana di situ kami membuat poster dan ini posternya bisa teman-teman lihat sekalian. Jadi di sini pertanyaan analisisnya, aktivitas manusia apa yang paling banyak menghasilkan gas rumah kaca. Jadi dapat dilihat itu yang pertama ada asap kendaraan bermotor, lalu ada pembakaran sampah, ada penebangan hutan, juga ada penggunaan listrik secara berlebihan. Lalu yang kedua, mengapa emisi karbon dapat meningkatkan suhu bumi? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, bahwasannya emisi karbon ini kan dia naik ke udara, lalu dia seperti berhenti di lapisan selimut bumi. Nah, tetapi karbon ini tidak bisa keluar gitu, jadi dia mengendap dan membuat suhu bumi ini meningkat gitu Bu. Lalu solusinya yang bisa diberikan akan dibacakan oleh teman saya. Jelas dulu sampai. Oke, jadi solusi yang dapat kita lakukan itu yang pertama gerakan hemat energi seperti mematikan hemat listrik ya. Lalu kemudian kita bisa menanam pohon, kemudian menggunakan transportasi umum saja, tidak menggunakan kendaraan pribadi jika ingin bepergian di sekitaran. Lalu kemudian kurangi penggunaan plastik. Terakhir, jangan membakar sampah, tapi solusinya kita bisa buang sampah ke TPA ataupun menanamnya. Oke. Baik, jadi yang kesimpulan dari kami itu bumi itu hanya satu, jadi mari kita jaga bersama-sama. Oke, untuk kelompok 1 boleh beri tepuk tangannya. Masih ada kelompok lain untuk kelompok ini, kelompok 1. Ya Bu, sudah bagus Bu. Beri pertanyaan, bernilai atau apa gitu? Perfect, Bu. Keren. Oke, Hebat. oke, itu kelompok 1 boleh duduk. Terima kasih untuk kelompok 1 telah membuat produk yang sangat bagus. Kelompok 2 boleh, udah siap? Sudah Bu. Oke, sudah dikirim ke grup. Sudah Bu. Oke, di sini sekarang membukanya. Oke, sini boleh dijaga ini ya. Ibu, jadi Boleh ini buat apa ini? Dan busur. Ibu minta kami buat infografis tentang dampak pemanasan global di Indonesia, Bu. Jadi kan Bu, di sini pertanyaannya yang pertama kan Bu, mengapa wilayah pesisir lebih rentan terhadap perubahan iklim? Jadi seperti di infografis tersebut, bahwasannya mengapa wilayah pesisir lebih rentan? Karena yang pertama itu ada kenaikan permukaan laut langsung mengancam daratan rendah. Yang kedua itu ada abrasi dan banjir rob. Jadi semakin sering abrasi itu, maka akan merusak permukaan serta infrastruktur yang ada di sekitar. Lalu ada intrusi air laut. Jadi intrusi air laut itu Bu, merusak lahan pertanian dan sumber air tawar. Lalu yang kedua Bu, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat? Jadi dampaknya itu ada Bu. Yang pertama itu suhu meningkat, cuacanya makin panas, risiko kesehatannya semakin meningkat dan penyakit meningkat juga. Lalu bisa terjadi juga cuaca ekstrim, misalnya banjir, longsor, puting beliung, dan kekeringan Bu. Lalu yang ketiga ini akan dibacakan teman saya Bu, upayanya Bu. Nah, upaya yang dapat dilakukan itu yang pertama itu dari program pemerintah adalah menyusun kebijakan dan regulasi, yaitu membuat kebijakan pengurangan emisi, adaptasi, dan perlindungan lingkungan Bu. Nah, yang kedua
ada melindungi dan memulihkan ekosistem seperti rehabilitasi hutan, mangrove, dan lahan krisis sebagai mineral karbon dan pelindung alami. Nah, yang ketiga itu ada membangun infrastruktur tahan iklim, yaitu kayak tanggul laut, sistem drainase, dan bangunan yang tahan terhadap bencana. Yang keempat itu ada edukasi dan kapasitas masyarakat. Jadi kita tuh harus meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko iklim. Terus yang terakhir itu ada mendorong ekonomi hijau. Kita kayak berinvestasi pada energi terbarukan, transportasi bersih, dan teknologi rendah karbon. Nah, kalau dari peran masyarakat itu ada yang pertama hemat energi dan air. Kita harus matikan listrik saat tidak digunakan dan juga gunakan air seperlunya. Yang kedua itu ada kelola sampah dengan bijak, seperti reduce, reuse, recycle, dan hindari sampah plastik sekali pakai. Nah, yang ketiga ada menanam dan merawat pohon, seperti penghijauan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Yang keempat ada transportasi ramah lingkungan, kayak jalan kaki, bersepeda, atau gunakan transportasi umum. Dan yang terakhir itu peduli dan ikut aksi iklim, gitu. Kesimpulannya? Pada kesimpulannya itu perubahan iklim adalah tantangan bersama. Aksi kecil hari ini menyebabkan masa depan Indonesia. Boleh bacakan di atas itu perubahan iklim. Udah itu bacakan. Itu. Yang di bawah. Itu baru buat saya. Itu baru saya. Oh, iya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah ada yang memberikan masukan kepada poster infografisnya kelompok 2? Tidak Bu, udah baik. Apa? Artikulasi kurang jelas. Artikulasi katanya kurang jelas. Boleh itu nanti direvisi, nanti hasil produk akhirnya nanti kirim lagi ke Ibu, oke? Siap Bu. Oke, untuk kelompok 2 silakan duduk. Satu orang jadi gila. Oke, untuk kelompok 3 bisa? Oke. Boleh gimana Bu? Kelompok 3 nih. Slide kedua. Nih, kalian buka layar. Jelaskan apa arti dari yang kedua itu. Jadi kami dari kelompok 3 temanya hubungan aktivitas manusia dengan pemanasan global. Jadi kami di sini buat kata konsep. Nah, kami ini sebelumnya mau menjawab tentang pertanyaan analisisnya terlebih dahulu. Yang pertama, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Nah, efek rumah kaca itu adalah proses di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas dari matahari. Nah, jadi prosesnya itu berlangsung dari radiasi matahari yang menembus atmosfer, lalu permukaan bumi menyerap energi tersebut lalu memancarkannya kembali. Lalu dari gas rumah kaca itu menyerap radiasinya. Selanjutnya, mengapa pembakaran bahan bakar fosil meningkatkan pemanasan global? Jadi pembakaran fosil itu seperti batu bara, minyak bumi, gas alam itu merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Jadi dari pembakaran bahan bakar itu menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang besar, lalu dapat meningkatkan konsentrasi yang tinggi, mulai dari asap-asap dari industri. Nah, selanjutnya efeknya itu berlipat ganda, jadi menghasilkan efek yang berkepanjangan dan mengurangi kemampuan penyerapan dari bumi tersebut. Dan yang terakhir, apa hubungannya antara pemanasan global dan perubahan iklim? Jadi hubungannya itu dari pemanasan global itu menyebabkan kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan dari gas-gas tersebut di atmosfer, sehingga perubahan iklimnya itu menyebabkan perubahan jangka panjang pada pola cuaca,
suhu, hujan, angin, dan fenomena iklim yang ekstrim di seluruh dunia. Sehingga dampaknya itu seperti pencairan es kutub, baru cuaca yang ekstrim, pergeseran musim, pengurangan spesies, serta krisisnya air bersih. Selanjutnya akan dijelaskan peta konsepnya oleh Bapak sekalian. Bu, izin Bu. Oke, Kita mau pindah Bu. Oke, baris dua. Ya Bu. Nah, untuk peta konsep hubungan aktivitas manusia dengan pemanasan global itu pertama ada aktivitas manusia yang menjadi penyebab utama dari emisi. Boleh di zoom? Ibu nggak nampak. Nggak bisa Bu. Gimana, Bu? Nah, yang dimana aktivitas manusia ini seperti industri, pabrik yang menghasilkan emisi asap produksi, terus pembakaran BBM dari batu bara, minyak, dan juga gas, dan juga deforestasi seperti penebangan hutan liar, yang dimana menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, CH4, N2O, uap air, yang dimana menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu yang panas terperangkap di atmosfer seperti yang Ibu jelaskan, lalu mengakibatkan pemanasan global, yang dimana pemanasan global itu kenaikan suhu rata-rata bumi, yang dimana juga memicu perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, kenaikan air laut, yang dimana juga perubahan iklim ini membuat memicu bencana alam seperti banjir, kekeringan, pencairan es kutub, naiknya permukaan air laut, terus kepunahan spesies, terganggunya ekosistem. Nah, lalu di sini ada solusi mitigasinya, yang dimana yang pertama itu energi terbarukan, terus reboisasi, efisiensi energi, dan juga transportasi hijau. Begitu peta konsepnya. Ada yang ingin apa dari kelompok lain mengevaluasi, mengkritik? Kalau ada pertanyaan? Jelas Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok kedua, bertepuk tangannya. Berarti kelompok kedua, di kelompok tiga. Oke, terima kasih untuk semua anak-anak murid Ibu sudah menyelesaikan tugas dari Ibu. Ternyata produk-produk yang kalian buat itu ternyata sangat bagus dan juga sangat sistematis. Ibu bangga sama kalian. Ternyata kalian membuat tugas Ibu itu yang secara kreatif dan juga inovatif. Nah, di sini Ibu ada kuis mengukur apakah tujuan pembelajaran kita itu sudah berhasil atau enggak. Boleh di scan apanya, barcode-nya? Untuk kita akan melakukan games. Boleh dijemput. Ujung. Oh iya, bentar ya, maaf. Nah, udah nih. Oke, udah. Gimana tampilannya? Kalian cek. Sudah masuk semua? Boleh diedit apa nih ya profilnya? Namanya itu nama ini ya, nama asli. Jangan nama palsu. Siapa mungkin itu? Ini udah langsung semua Bu. Jangan semua, yang di kamar mandi belum ya, nanti dia menyusul ya. Boleh dikerjakan 1, 2, 3. Ke bawah ini, ke bawah. Berapa soal nih Bu? 10 soal.
bukan? Paham kan semua materi Ibu tadi? Tidaknya materi kalian hari ini ada ilmu yang baru yang kalian dapat tentang proses bumi kita ini. Mana teman-teman yang kalian lakukan? Ini? Aman? Di bawah aman di oke. Pintunya nggak bisa dibuka. Itu bonekanya yang diambil bukan pintunya. Iya, tapi Itu udah dari base campnya itu udah situ. Sudah? nggak bisa ke bawah itu. Sebelum siap. Nggak bisa ke sini. Mana? Oh, itu harus kerja dulu sini. Udah. 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 Ibu ini, tak ada nih ibu ini. Nggak bisa. Biasa Beda. jam dulu di tengah ini. Orang ini bisa kenapa kamu enggak? Mungkin ada masuk ke atas. Tadi sekarang juga memang. Bukanya. Hah? Oh, ada ya. Dari ibu. Sudah? Nah, 4 benar Mbak? Berarti kalian Mulai. mulai. Asap. Siapa lagi? Tinggallah saya. Gimana Sap? Ibu udah sembuh. Oke, yang ranking saat itu Tasya, boleh beri tepuk tangan untuk Tasya. Tetapi di sini Bu sedih kali sebenarnya. Saya Bu sedih kali rasanya kan hasilnya tidak memuaskan ternyata. Hanya Tasya yang bertemu, yang lain itu masih 5. Kenapa? Boleh Ibu bertanya gitu. Kenapa yang membuat kalian tidak apa gitu? Apakah materi itu kurang dipahami? Soalnya Soalnya sangat-sangat sulit sekali. Kita yang nggak belum bisa berbuat segitu ya.
Sepertinya nanti kita akan kita evaluasi. Kenapa kita evaluasi? Nanti kita akan membuat remedial untuk yang di bawah ini, yang Franz, Asa ini kita lagi kita kasih remedial untuk mereka, dan juga ibu akan mengajarkan secara pribadi untuk kalian berdua, si Franz sama Asa ini. Kenapa menjelaskan kembali ke materi kita ini? Karena ini penting kita lakukan itu, karena kita perlu untuk menjaga kehangatan bumi kita ini. Memang penting untuk hangatnya bumi sedang matahari ini, tapi jika berlebihan itu pun juga tidak baik. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Tapi nilai kalian tidak sesuai memuaskan. Pertanyaan tidak ada juga. Nah, Ibu pengen kalian itu menyimpulkan apa yang kalian tahu tentang hasil dari materi Ibu. Apakah Ibu ingin buat salah satu orang? Enggak, mulai dari Tasya. Apa yang kamu tahu setelah membaca materi ini? Baik Bu, kesimpulan menurut saya pada materi kali ini bahwasanya pemanasan global itu merupakan salah satu peristiwa yang menjadi akibat aktivitas yang dilakukan manusia seperti pembakaran hutan dan kelebihan penggunaan listrik seperti AC dan sebagainya yang dapat menyebabkan bencana seperti kenaikan air laut yang merendam pulau-pulau kecil. Rido, apa yang Rido dapat dari materi yang Ibu sampaikan sama kalian buat proyek itu? Jadi yang saya dapat itu Bu, jadi kita harus membuat upaya. Jadi upaya bersama kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian lingkungan agar dampak perubahan iklim dapat diminimalkan. Gitu. Terima kasih untuk Rido. Franz? Yang dapat saya simpulkan Bu, ternyata gas metana seperti kotoran dari makhluk hidup itu dapat meningkatkan pemanasan global Bu. Karena dia mengeluarkan sebuah namanya gas dan Bu. Jadi gas tersebut akan terperangkap di atmosfer kita. Dan juga solusinya saya rasa kita perlu membuat bumi kita ini lebih hijau gitu Bu. Karena pohon-pohon yang ada di dalam itu bisa menyerap karbon. Iva? Menurut saya Bu, dari pemanasan global tersebut ternyata aktivitas manusia itu yang paling berdampak besar, seperti mulai dari pekerjaan industri yang dari asap-asapnya itu membuat selimut kita itu menjadi sangat buruk, sehingga tidak ada sehingga suhu di permukaan kita ini semakin lama semakin naik. Jadi membuat seperti es yang di kutub itu mencair, yang membuat posisi-posisi di negara yang mempunyai kepulauan itu lama-lama makin menurun. Terima kasih untuk Iva. Asa? Ternyata aktivitas manusia itu paling penyebab utama dari pemanasan global, seperti deforestasi, penggunaan bahan bakar berlebih, terus industri, pabrik. Nah, itu. Oke, terima kasih untuk Asa, terima kasih untuk anak ibu sudah ternyata kayak memahami materi ibu ini. Oke, terakhir untuk kesimpulannya, di sini kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Ternyata kita banyak mengambil pembelajaran dari pemanasan global ini. Nah, telah mengakhiri pembelajaran kita itu adalah kita dengan berdoa. Boleh berdoa itu kita dipimpin oleh ketua kelas. Boleh ketua kelas dipimpin doanya? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu satu hari ini. Ibu pamit. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang anak-anak ibu. Siang Bu. Terima kasih Bu. Oke.